Jangan lupa subscribe dan loncengnya untuk like, share, dan komen. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Hukama Official di channel tentang apa saja yang teman-teman ingin tahu. Nah, kali ini sesuai judul, yaitu tentang pejuang muda. Sebenarnya pejuang muda itu apa ya teman-teman? Lalu pejuang muda ini konsepnya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Apakah ada keuntungannya atau tidak? Terus peran masyarakat bagaimana? Nah, kita akan kupas tuntas tentang pejuang muda. Apakah teman-teman karyawan muda atau siapa saja ya, mahasiswa dan sebagainya ingin menjadi pejuang muda? Nah, ini dia syarat dan ketentuannya. Check it out di channel Hukama Official. Ya, sebelum kita mulai tentu jangan lupa untuk like, share, komen tentu saja ya, agar channel ini selalu memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Saya akan memberikan informasi tentang pejuang muda. Nah, pejuang muda ini konsepnya bagaimana ya? Kita mulai yang pertama. Pejuang muda sendiri adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa, mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial ya, tentu saja secara konkret. Nah, dimana melalui program setara 20 SKS, lumayan banyak teman-teman 20 SKS ini. Nah, mahasiswa akan ditantang untuk belajar ya dari warga sekaligus berkolaborasi dengan Pemda, pemerintah daerah, pemuka masyarakat ya, mubalik, kiai dan sebagainya, atau sepuh, ini sepuh ya, terus tokoh agama tadi, terus stakeholder penggerak sosial di daerah ya, bisa jadi mungkin bisa sama pendamping sosial atau di lembaga-lembaga swadaya yang bergerak di bidang sosial. Itu pejuang muda. Lalu ruang lingkup kerjanya di mana? Jadi ruang lingkup kerja mahasiswa dalam pejuang muda ini ya, menurut saya ini adalah inovasi dari Kementerian Sosial yang sangat-sangat bagus agar kedepannya itu lebih baik lagi. Yang pertama, ruang lingkupnya adalah mahasiswa turun langsung atau turba ya, turun ke bawah ke daerah yang membutuhkan bantuan. Nah, ini langsung ke situ. Yang pertama. Yang kedua, mahasiswa akan berkolaborasi atau magang di Kementerian Sosial untuk mendukung program-programnya. Jadi ada program apa saja di Kementerian Sosial, pejuang muda hadir di situ. Nah, berikutnya, bersama Kemensos, mahasiswa akan merancang dan mengeksekusi program sosial yang relevan untuk daerah tersebut. Kira-kira di daerah tersebut itu baiknya programnya bagaimana? Nah, ini pejuang muda di situ perannya. Lalu berikutnya, mahasiswa juga akan merancang digital campaign ya, jadi kampanye digital untuk mendukung program sosial yang dijalankan. Jadi membantu menyebarkan informasi bahwasanya program Kemensos ini seperti ini, seperti ini. Lalu pilihan programnya. Nah, program akan berfokus pada beberapa kategori. Nah, hal ini dilakukan agar apa? Jadi pejuang muda ini akan dikategorikan nanti kemana begitu. Nah, yang pertama adalah program mahasiswa lebih fokus dan terukur. Nanti jadi lebih terukur dan terfokus, dan tentu saja yang diharapkan adalah hasilnya matang. Nah, matang itu kan berarti hasilnya bagus gitu kan. Lalu berikutnya, mahasiswa bisa mengikuti program yang sesuai dengan jurusan atau isu yang menarik baginya. Nah, pejuang muda ini kan rata-rata bukan hanya dari lulusan sosial saja, tapi bisa dari pendidikan atau dari mana saja. Itu nanti ada syarat-syaratnya. Nah, teman-teman catat ya syarat-syaratnya.
Jadi nanti Pejuang Muda itu programnya bisa pengembangan program bansos, program bantuan sosial, atau pemberdayaan fakir miskin dan lansia, atau pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Nah, berikutnya fasilitas untuk kepentingan umum, teman-teman. Tuh ya. Nah, terus lalu ikut Pejuang Muda ini ada keuntungannya tidak ya? Ada, teman-teman. Jadi ada benefitnya. Benefit yang didapat sebagai peserta ini yang pertama adalah honor atau uang saku. Ada uang sakunya. Yang kedua, transport PP pulang pergi ya, ada. Jadi ada transportnya ya. Lalu atribut uniform ya. Atribut ini ada kaos, jaket, rompi, topi rimba, tas ransel. Ini lengkap ya, kalah dengan kita. Terus berikutnya anggaran hibah dalam negeri atau Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai penghargaan atas inovasi, kreativitas, nilai kewirausahaan, dan keluaran serta impact yang dihasilkan. Nah, lalu benefit yang didapat sebagai mentor. Nah, jadi ada mentornya. Yang pertama honor per bulan, yang kedua dana transport, yang ketiga certificate of appreciation. Jadi ada sertifikat apresiasinya, teman-teman. Tuh. Nah, terus ketika sudah tahu Pejuang Muda ternyata seperti itu, nah kira-kira minat gak? Kalau minat daftar aja ya. Lalu bagaimana persyaratannya? Terus bukanya kapan? Nah ini dia. Yang pertama adalah syaratnya. Yang pertama, syarat sebagai peserta terbuka untuk mahasiswa program studi S1 atau D4 ya. Semua jurusan, boleh jurusan apa saja ya. Lalu berikutnya, mahasiswa perguruan tinggi yang aktif yang minimal di semester 5. Jadi kalau masih semester 1 sampai 4 itu belum bisa. Walaupun daftar nanti pasti tidak akan diterima begitu ya. Jadi harus sesuai syarat. Yang berikutnya adalah IPK minimal 2,75. Nah, IPK kalian berapa? Ayo dicek ya. Tuh. Lalu memiliki pengalaman organisasi di dalam atau di luar kampus ya. Boleh di dalamnya bagus, di luar kampus juga bagus. Itu rata-rata mahasiswa untuk sekarang itu seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya memiliki kemampuan kerjasama atau teamwork ya, dan komunikasi yang baik. Jadi ya, kalau mahasiswa yang pulang pergi ya, berangkat pulang. Nah ini tidak akan jadi mahasiswa yang sukses ya, atau mungkin nanti tidak terlatih begitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik antar mahasiswa yang lain. Berikutnya memiliki komitmen mengikuti dan menyelesaikan program Pejuang Muda. Ketika sudah mulai harus komitmen menyelesaikannya begitu. Lalu bersedia mengikuti kegiatan secara online maupun offline. Jadi nanti mungkin ada daring dalam jaringan atau luringnya luar jaringan, dimana langsung terjun ke lapangan. Lalu tidak terikat program sejenis di institusi atau lembaga lain. Jadi ini murni belum tidak bekerja sama dengan yang lainnya, baru boleh masuk. Dan yang terakhir syaratnya yang 9 ini adalah siap dan bersedia ditempatkan di seluruh lokasi Indonesia. Jadi semuanya siap, pokoknya yang mendaftar siap. Rata-rata sih sesuai domisili. Kalau misalkan ada yang masih membutuhkannya dilempar kemana begitu, teman-teman. Itu syarat sebagai peserta. Lalu sebagai mentor, apakah teman-teman bersedia? Apakah ingin mendaftar? Ini dia syaratnya. Yang pertama adalah terbuka untuk seluruh bidang keilmuan, boleh ilmu apa saja. Berikutnya, memiliki jiwa pengabdian sosial yang tinggi. Lalu semangat memberdayakan sosial masyarakat yang membutuhkan. Yang berikutnya, status dosen aktif mengajar. Jadi harus dosen ya, teman-teman. Kalau belum dosen ya jangan. Nah, teman saya ada nih mantan PKH menjadi dosen. Boleh daftar mentor ini bagus. Berikutnya, pengalaman menjadi dosen minimal 5 tahun, memiliki bisnis atau pengalaman bisnis pribadi selama 2 tahun, siap dan bersedia ditempatkan di seluruh lokasi Indonesia, dan yang terakhir adalah siap bekerja secepatnya dan menjadikan program ini sebagai prioritas fokus. Ini sangat bagus sekali, Pejuang Muda, program dari Kementerian Sosial. Lalu cara daftarnya ya, registrasi sebagai peserta. Nah, nanti masuk ke www.pejuangmuda.kemsos.go.id.
mengupload dokumen yaitu CV ya, kurikulum vitae, transkrip nilai terakhir, portofolio, bukti organisasi atau proyek sosial, IC, tema kewirausahaan sosial. Nah, ini apakah masih ada atau tidak ya? Rata-rata sudah pada masuk. Ini adalah pejuang muda. Jadi selamat datang atau selamat untuk teman-teman yang sudah masuk menjadi pejuang muda. Bagi nanti kalau ada lowongan atau apa, yuk pada mahasiswa aktif agar dapat mengikuti kegiatan ini. Lumayan loh, 20 SKS ya. Oke, itu informasi dari saya, semoga informasinya bermanfaat ya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH Sip Sandu Digital Professional. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dadah.